nih kayak gini kerjaan kamu ngapain aja? Lihat deh, debu tuh banyak banget. Bisa kerja nggak sih kamu sih deh? Kamu ya percuma saya gaji kamu mahal-mahal kalau misalnya restoran saya kayak gini gara-gara. Apa ngelap-ngelap gitu? Kamu juga nyapu apaan? Pantesan ya restoran sepi. Yang makan cuma satu orang. Jelas aja lah restoran kita tuh nggak laku. Kamu kerja nggak bener. Maaf. Ya kita break dulu deh. Capek juga tau latihan drama ini. Aduh, Karena tugas malam mana? kayak tadi gue tuh terlalu ini banget ya, mainstream banget ya. Iya. Teman-teman, bentar lagi kan kita udah mau pementasan teater nih. Kita harus menjadi yang semenarik mungkin daripada kelas-kelas yang lain. Udah juga tuh, kita harus tampil lebih Iya hebat sih. dari yang kelas yang lain. Tapi kalau aku lihat ya, kalau kamu nih Shell, kamu tuh pas aku marahin, kamu tuh kurang banget kelihatan sedihnya. Terus kamu juga kalau kerja kayaknya tuh nggak bener-bener kerja. Kamu juga Kev. Tapi yang paling ancur nih, Dedi. Kalau aku lihat tuh dia, kamu tuh kurang menghayati tahu. Aku kurang menghayati apa coba? Aku tuh udah serius banget tau nggak ngikutin alur drama kita tadi. Tapi itu masih agak kurang, Dad. Ngomong-ngomong, kalian kan udah sering kenalan begitu sama beragam profesi. Gimana kalau ketemu dengan pemain yang sudah berpengalaman dalam dunia teater ini? Wah, iya. Boleh tuh, Dad. Siapa tahu aja kita bisa dapet tips untuk main teater yang baik. Bener juga tuh Sintek kan? Iya, sama-sama. Gue juga sih penasaran gimana Bu untuk di dunia teater ini. Kalian juga penasaran kan semuanya? Dad, udah ada sahabat di rumah tuh. Yuk kita sapa. Yuk. Halo, sahabat. Berjumpa lagi nih dalam acara yang dapat memberikan kalian inspirasi tentang dunia profesi. Di mana lagi kalau bukan di Profesiku Profesimu. bersama saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven. Nah sahabat, tadi kita sempat membahas tentang profesi yang akan kita angkat kali ini, yaitu profesi pemain teater drama. Pasti sahabat di rumah pada penasaran kan? Makanya ikuti kami terus ya. Iya nih, Dad. Nah, aku pengen tanya deh sama teman-teman di sini. Kalau misalnya nanti aku sama Dedi ketemu sama seorang pemain teater, apa sih yang pengen kalian tanyain? Susah nggak sih untuk membentuk karakter itu? Karakter itu kan pasti ada yang nangis, ada yang marah. Gimana sih buat membentuk karakter itu? Bagaimana sih perasaan para pemeran saat berada di atas panggung? Persiapan apa sih yang harus dilakukan sebelum manggung gitu? Atau tampil di panggung gitu? Oke, jadi pertanyaannya itu adalah cara pembentukan karakter, persiapannya, sama perasaannya saat di panggung ya. Ya bener juga, ternyata banyak juga ya pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Ya nih, Dad. Nah, buat jawab pertanyaan kalian, mendingan sekarang kita ganti baju deh, Dad. Terus habis itu kita pergi deh ke tempat teaternya. Udah juga yuk, yuk kita ganti baju. Jangan lupa juga nanti kalau ceritain juga kita kan juga mau tahu tentang teater ini. Wah, siap, pasti. Oke. Oke Mau deh. lanjut aja nih. Iya, mau latihan dulu nih. Yaudah. Semangat ya latihannya. Thank you, Bye. Nah, sahabat, sekarang kita lagi ada di kawasan Bintaro, Tangerang. Tepatnya sih di Sanggar Seni Teater Koma. Kita udah janjian nih untuk ketemu sama Karangga, seorang pemain teater profesional. Sahabat, sedikit informasi nih. Teater Koma berasal dari Indonesia, yaitu dari tahun 1977 hingga sekarang. Teater tersebut masih banyak menampilkan pentas-pentas yang sangat hebat loh. Betul banget nih, Dan. Sementara kita mau ketemu sama Karangga di dalam, kita lihat dulu ya informasi yang satu ini. Ini dia Ya, informasinya. Teater merupakan drama atau kisah hidup manusia yang ada dalam naskah tertulis, yang kemudian diceritakan kembali melalui percakapan dan gerak di atas panggung, yang didukung dengan dekorasi, musik, dan lainnya, lalu dipertunjukkan di depan orang banyak. Karena pementasan teater ditampilkan secara nyata, maka tugas pemain yang memainkan peran dalam panggung pementasan tersebut haruslah tampak meyakinkan dengan peran yang dimainkannya. Selain itu, seorang pemain teater juga harus mampu berkonsentrasi menghafalkan dialog yang diperankannya. Pelafalan, artikulasi, dan intonasi suara yang diucapkan pun harus terdengar dengan baik agar dapat dipahami oleh penonton. Pada umumnya, pemain dalam setiap pementasan teater terdiri dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk itu, para pemain juga harus memahami mengenai blocking atau seni bergerak di atas panggung agar tidak saling mengganggu antar pemain. Tentunya, memainkan peran dalam panggung pementasan teater bukanlah hal yang mudah. Diperlukan banyak latihan supaya bisa berperan dengan baik. Jadi, apakah kalian tertantang untuk menjadi pemain teater? Tahun 1800-an,
orang-orang kita cuma bisa gigit jari melihat Belanda-Belanda naik sepeda. Ada yang roda 2, roda 3, malah rodanya ada yang 4. Sepeda itu sangat mahal harganya. Sama dengan 3 bulan gaji Amtenar. Apalagi aku yang pegawai muda. Ini sih Kak. Masih Kak. Halo. Kak ini Mas Rangga ya Kak? Iya betul. Oh, saya Dedi Kak. Saya Rangga ya. Saya Cynthia Kak. Kak, tadi ngapain ya Kak? Iya Kak. Ngomong Kayaknya tadi Kak gitu. Oh tadi tuh namanya lagi latihan monolog. Ada pementasan sebetulnya. Monolog sendiri gitu, ngomong sendiri. Itu belajarnya kayak gitu dulu Kak. Gitu. Kak, kita senang banget nih saya sama Dedi bisa datang ke Sanggar Seni Teater Koma. Soalnya tadi kita tuh ada janji sama temen kita pengen tahu lebih banyak nih tentang yang namanya teater. pemain teater. Oh gitu. Boleh di sini bisa banyak yang kita obrolin berarti. Bener nih Kak, ada jadi penasaran nih pengen tahu tentang main. Ini Kak, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, boleh tahu nggak nih Kak, Kakak itu sudah berapa lama sih menjadi seorang pemain teater? Saya berarti sudah dari tahun 2007, sekitar 6 tahun. Oh, 6 tahun. Emang Kak, apa sih Kak yang bisa membuat Kakak tuh bisa terjun gitu loh ke dunia teater ini Kak? Waktu itu teater Koma itu memang sudah dari dulu tempat yang didirikan oleh bapak ibu saya. Dari kecil saya sudah melihat, tapi dulu kebanyakan orang-orangnya masih saya panggil om dan tante, jadi kadang-kadang masuknya masih agak bingung gitu bergaulnya seperti apa. Terus belakangan begitu banyak yang masuk yang mulai seumuran, saya merasa mulai agak kayaknya seru juga ya bisa bergaul dengan mereka. Terus melihat permainan mereka lama-lama jadi pengen ikut juga di panggung. Pada saat itulah tahun 2007 tuh umur saya masih 27. Jadi masuk bergabung dengan teman-teman itu kayaknya serasa ketemu tempat yang seru gitu. Terus ada nggak nih Kak tokoh-tokoh yang menginspirasi Kakak? Paling deket dari sekitar saya itu adalah orang tua saya. Ya, bapak dan ibu saya itu Nano Riantiano dan Ratna Riantiano ini pendiri teater Koma. Oh begitu. Pendirinya aja sudah sangat terkenal gitu. Iya. Iya Kakak itu sebagai regenerasi. Ya orang banyak bilang begitu sih, tapi memang pada akhirnya ya ternyata buah apel jatuh tidak jauh Jauh dari dari pohonnya. pohonnya. Jadi orang tua berbakat, anak juga pasti adalah berbakat. Untuk Kakak sendiri tuh Kak, apa sih Kak yang menarik dari dunia teater ini Kak? Yang menarik dari dunia teater itu banyak sih, tapi kalau dari segi peran gitu, kita berperan jadi orang lain, terus kita mempelajari kehidupan orang-orang ini. Kira-kira kalau zaman dulu, berarti kita kan seperti naik mesin waktu kan, kita teliti buku apa, kita baca nonton film, sangat menarik. Jadi menyelami karakter tiap-tiap tokoh yang diperankan, karena selalu berbeda-beda setiap pementasan. Jadi itu menariknya. Nah dari Kakak sendiri nih, pengalaman menarik apa sih yang pernah Kakak alami? Pengalaman menarik itu banyak sih, tapi kebetulan waktu pentas tiba-tiba mati lampu. Terus Waktu gimana tuh Kak? pentas mati lampu. Yang paling seru itu adalah penontonnya menyemangati kita untuk terus, dan biasanya kan sekarang udah punya smartphone apa segala, BB apa, itu pakai lampunya HP itu mereka sinarin panggung Para kita. penontonnya? Terus ya lanjut. Luar biasa Wah, itu itu ya. hebat banget. Luar biasa banget itu. Kejadian teater dulu itu Kak. Kakak udah kemana aja sih Kak selama terjun di dunia teater ini? Sejauh ini sih baru bermain dengan teater Koma, tapi sejak saya ikut teater Koma kita sudah pernah ke 2 kota. 2 kota itu antara lain Surabaya dan Semarang. Jadi waktu pentas yang berbeda-beda sih. Jadi Kakak juga udah sering tampil-tampil kayak gitu juga udah nggak canggung lagi ya Kak? Ya untuk pertunjukan di teater Koma sendiri memang sudah berapa kali tampil sih. Jadi dan biasanya durasi pentas itu biasanya ada 3 sampai 4 jam. Oh 3 sampai 4 jam. Kalau 2 jam itu biasanya yang sedikit lebih kecil. Ini gimana nih cara Kakak untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkannya? Pertama-tama yang paling penting tuh tidur yang cukup. Misalnya kita biasanya habis selesai pertunjukan langsung pulang ke rumah langsung tidur. Biasanya kalau kita punya kebiasaan hidup suka begadang sampai malam, itu lupain dulu. Karena yang penting pertunjukan ini biar bisa berjalan lancar. Terus juga biasanya di pertunjukan kita dikasih vitamin kadang-kadang. Jadi harus selalu diminum tiap hari. Itu menjaga kebugaran kita. Terus sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa latihan fisik yang dijalani. Kita kan latihan itu mau berapa lama pun pertunjukannya, kita latihannya kadang-kadang 3-4 bulan.
Nah selama latihan 3-4 bulan itu kadang-kadang ada sesi pemanasan, sesi olah tubuh itu untuk mempersiapkan kondisi badan agar siap menghadapi pentas yang panjang lah, kurang lebih seperti itu. Oke, Cynthia, Dedi, kayaknya udah mulai waktunya nih. Saya udah mau latihan juga. Kalian mau lihat? Wah, mau banget. Bener-bener, Kak. Saya Oke, bikin boleh, penasaran, Kak. silakan ikut saya. Oh ya kak. Makasih nih Kak. Nah, ini salah satu yang akan dipakai untuk pementasan November nanti. Wah Kak, tadi Kakak tuh keren banget tau Kak. Iya kak, Tampilannya, aduh. keren banget, kayaknya bener-bener menghayati banget. Tuh kakak ngomong di sini sekarang sama yang di panggung itu kayaknya ekspresinya tuh beda banget. Ya itu tuntutan peran lah. Iya. Bagaimana? Kak, tadi dalam drama tadi tuh Kakak tuh berperan sebagai apa sih Kak? Tadi berperan sebagai Elip. Elip itu kebetulan pertunjukannya judulnya Ibu. Nah, saya salah satu dari anaknya Ibu. Pertunjukan Ibu ini diadaptasi dari naskah tahun 1940-an dari Jerman. Pengarangnya itu Bertolt Brecht. Nah kak tadi kakak bilang kan peran kakak itu menjadi seorang anak ya. Nah ini maksudnya ini menjadi seorang anak tuh yang karakternya seperti apa nih kak? Kebetulan ini anak paling sulung. Anak sulung, dia ini karakternya berangasan. Walaupun cerdik tapi sebetulnya bodoh, bingung kan, cerdik tapi bodoh. Dia selalu melakukan hal-hal yang pengen dia lakukan tapi kadang-kadang tidak memikirkan konsekuensinya gitu. Jadi pokoknya suka hati lah gitu. Sekali itu nih kak biasa latihannya itu berapa lama sih sampai siap untuk pentas? Latihan paling singkat kita pernah latihan 2 bulan, tapi pernah juga kita pernah latihan 5 bulan. Pernah juga. Jadi standarnya 3-4 bulan lah untuk segala macam persiapan dari mulai latihan membaca naskah, menghafal naskah, kalau ada latihan gerak, latihan tari, latihan nyanyi, itu juga ada prosesnya juga. Terus pemusiknya juga datang, main musik, ngapalin musiknya. Itu berarti banyak dong yang bakal ikut pentas itu. Berapa banyak nih kak? Mungkin sekitar 50-60 orang. Nih kak tadi aku juga lihat nih kakak pas latihan itu kakak nggak pegang naskah. Itu kalau misalnya kita mau tampil jadi pemain teater harus bener-bener hafal banget gitu naskahnya atau gimana nih kak? Biasanya kalau untuk teater dengan naskah itu memang harus hafal karena dia dalam dialog kita itu ada kata-kata yang kadang-kadang menjadi kunci buat pemain lain bergerak atau misalnya set masuk, set berganti, lampu berubah. Jadi misalnya tiba-tiba biasanya kita ngomong aku mau naik mobil, tiba-tiba ada mobil masuk kan. Tiba-tiba kita ngomong aku mau naik kereta, mobilnya nggak masuk-masuk. Berarti adegannya berantakan dong sesungguhnya. Iya benar. Nah pernah nggak sih Kakak lupa dialognya gitu Kak? Pernah juga sih, kadang-kadang itu karena konsentrasi yang kurang. Misalnya tiba-tiba kita memikirkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pentas gitu. Ya mau nggak mau harus berusaha sendiri atau enggak kalau teman yang sadar, misalnya kita satu adegan ada beberapa orang teman yang dialognya berhubungan dengan kita, mereka bisa bantu kita. Kalau kita sendirian, ya harus berusaha sendiri. Konsekuensi jadi harus bener-bener ya kita matang banget. Iya nggak bisa tiba-tiba cut gitu kan nggak mungkin. Depan penonton. Kakak tuh kan sering banget tuh tampil di depan penonton, depan panggung. Pernah nggak sih Kak, Kakak tampil di depan kamera? Terus kira-kira ada nggak sih Kak perbedaannya tuh tampil di depan kamera sama di depan penonton? Justru sebelum saya main teater, saya dulu pernah kerja di sebuah perusahaan production house gitu. Kebetulan waktu jadi orang kantor, walaupun saya orang kantor, kerja di bagian kreatif penerima naskah, tiba-tiba ada tugas, kamu datang ke lapangan deh ngeliat syutingnya ini gimana. Terus tiba-tiba karena sutradara tahu saya anaknya orang teater, ayo kamu ikut main. Loh, gimana sih? Ya udah ikut main. Ya bedanya tuh kalau sinetron atau di depan kamera itu kadang-kadang kan bisa menangkap gerakan muka terkecil, suara terkecil. Nah kalau ini kan kadang-kadang di teater kan orang nontonnya dari 10-15 meter jauhnya gitu, kadang-kadang kelihatan kayak kelingking gitu. Jadi ya gerakannya harus lebih besar. Itu mengukur gerakan besar dan gerakan kecil kalau dibanding kamera dan panggung itu susah. Nah Kak, ada nggak sih Kak kalangan usia atau umur kalau mau jadi pemain teater kayak gini Kak? Sebetulnya nggak dibatasin sih, karena kita dari anggota dari tahun 77 pun masih ada yang aktif sampai sekarang.
Jadi ada yang umurnya di atas 60. Nah ini yang baru pun kita punya anggota yang umurnya sekitar SMA kelas 1, kelas 2 gitu. Tapi ya repotnya harus menyesuaikan jadwal sekolah dengan jadwal latihan. Latihannya, Capek banget soalnya pasti. Iyalah, dia mau belajar, konsentrasi belajar, belum lagi latihan. Betul. Nah kak, kalau misalnya kita pengen ikutan nih kak, tapi kita nggak tahu bakat kita itu nggak ada gitu, kok gimana tuh kak? Oh sebetulnya bukan masalah bakat sih, yang penting di teater itu justru yang diperlukan adalah kerja keras. Karena kalau kita berbakat tapi malas, ya nggak berkembang. Sementara orang-orang yang tidak berbakat tapi bekerja keras tiba-tiba jauh lebih fenomenal dibanding kita. Itu yang penting sih, karena teater itu kan yang penting latihan. Rahasianya adalah latihan. Jadi nggak bisa cuman belajar sehari, tahu-tahu besok langsung manggung gitu. Karena ya ajaib juga ini. Jadi Nah sekarang bisa nggak kakak ajarin kita langsung praktek nih Kak, kita pengen tahu Oke, boleh kita tekniknya. coba praktek ya. Oke. kan? Misalnya coba mimik sedih, gitu. Mimik muka sedih. Misalnya bayangin hal-hal yang menyedihkan yang pernah kalian alami gitu. Misalnya sesuatu yang Mimik sedih, Dad, bukan senang. Itulah yang berbahaya dari susah ya. Jadi kalau mau sedih tiba-tiba kok malah ketawa gitu ya. Itu kadang-kadang mesti melupakan kita berada di depan orang-orang, kita sedang mengalami pengalaman yang menyedihkan. Kayak gitu. Siapa yang bisa? Coba. Saya nggak bisa kalau nangis kak. Oke, coba sekarang Dedi. Ya, coba ingat sesuatu yang menyedihkan. Jangan dipaksa. Tiba-tiba diam aja, coba konsen gitu, konsentrasi. Gak bisa. Tadi tuh hampir tadi. Tadi hampir loh, tadi. Aku kan pernah tuh waktu itu ikut ekskul drama gitu di sekolah. Itu susah nih Kak, kalau misalnya dalam kita satu adegan. Terus tiba-tiba kita senang, tiba-tiba kita sedih, terus tiba-tiba kita marah. Tapi tetap ceritanya tuh nyambung. Iya, Kak, Nah itu gimana susah tuh Kak. Coba deh Kakak. Dapat. Iya nih Kak, bisa nggak tunjukin ke kita gimana tuh 3 ekspresi tapi dalam satu cerita nih Kak? Kita misalnya maunya dari sedih gitu ya. Terserah. Hoi! Hebat Kak. Kayaknya kalau kita ngeliat orang tuh gampang banget. Waduh, gitu dah. Udah coba. Aduh. Jadi sekarang kamu dulu Sin. Aduh, bisa nggak ya 3 ekspresi? Bisa. Yaudah coba ekspresi dulu ya. Lucu banget tuh Kak. Oke. Hah, lo ngaca dong. Lo pikir lo baik. Lo lihat, lo itu gak ada apa-apanya. Lo tuh gak pantas ada di sini. Tuhan, kenapa sih hidup itu harus seperti ini? Aku gak sanggup kalau harus kayak gini. Jago. Pokoknya rahasianya latihan. Hari ini nggak bisa seperti Cynthia, nanti Dedi besok latihan lagi supaya bisa sampai seperti Cynthia. Iya kak. Tapi aku memang dari dulu memang udah suka sih Kak sama Oh, drama berarti emang teater. drama. Memang dari dulu hobi. Nah, kayaknya juga udah agak malam nih Kak, jadi kita harus pamit nih Kak. Tapi kita boleh nggak nih Kak minta tips-tipsnya buat sahabat-sahabat Sahabat yang di ada di rumah. rumah untuk menjadi seorang pemain teater? Oke, tipsnya kalau mau jadi pemain teater itu pertama banyak-banyak belajar, baik dari yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Jangan pernah berhenti untuk mengumpulkan bahan-bahan referensi. Kalian banyak-banyak nonton pertunjukan teater, nonton film. Dari situ kalian bisa ngelihat emosi-emosi seperti apa. Misalnya saya tadi ngasih Cynthia sama Dedi tugas untuk ketawa, senang, sedih, marah. Itu banyak yang bisa dipelajari dari semua film dan pertunjukan. Itu.
Nah kak, makasih ya kak, tadi kakak udah bagian informasi tentang Predator. Nah kalian kan tadi sudah dengar dengan tipsnya Kak Rangga. Sekarang kita bagikan informasi tentang jenjang pendidikan yang harus kalian tempuh. Ini dia informasinya. Kalau kita lihat aktor-aktor luar negeri, kalau mereka pasti sekolah film, pasti lahir dari sekolah ini. Nah, memang ada yang secara otodidak bisa, tapi ada yang secara akademis juga lebih baik. Sekarang kan ada, tapi sekarang kan ada kelompok sanggar-sanggar yang melatih macam-macam dari olah gerak, olah tubuh, olah vokal, dan kemudian pengetahuan tentang teater. Walaupun tidak secara runtut dengan secara akademis, itu juga saya kebetulan lahir dari seperti itu. Nah itu juga bisa didapatkan. Nah karena sekolah institusi yang jurusan teater belum terlalu banyak. Di kota-kota yang tidak terlalu besar pun belum ada. Jadi itu mereka bisa menjadi orang teater yang baik juga. Sebetulnya paling tidak di teater nih yang paling utama adalah mereka belajar olah vokal. Berbicara dengan artikulasi yang baik, intonasi yang baik. Saya kira itu juga penting dalam kehidupan mereka sehari-hari kalau mereka mau menceritakan sesuatu. Presentasi di sekolah atau apapun lah pada bekal mereka. Yang kedua, di teater itu kalau kita belajar misalnya kita memainkan teater dari Inggris, kita harus belajar juga sejarahnya. Kita memainkan teater, ada banyak hal yang harus kita pelajari. Kita bermain menjadi dokter, kita harus belajar jadi dokter tuh apa sih ciri-cirinya menjadi dokter gitu. Jadi saya menganggap belajar teater selain memang pada akhirnya kita mendapatkan satu ilmu seni peran, tapi buat dalam kehidupan sehari-hari terutama remaja untuk membantu mereka belajar gitu. Nah, makasih nih ya Kak atas pengalamannya bisa menjadi seorang pemain teater. Makasih ya Kak. Makasih banyak ya kak. Aduh, ini kita ngerepotin nih kak. Terusnya latihan. Mudah-mudahan bisa berguna lah. Wah iya kak, itu pasti ya tuh. Nah, kata perundungan kita hari ini, dengan adanya keyakinan, keberanian, dan keuletan, maka tidak ada yang tidak berhasil. Sahabat, bila ingin tahu profesi menarik lainnya, jangan lupa ya untuk tetap menyaksikan Profesiku Profesimu. bersama saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven beserta semua kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Ikuti kami ya di fanpage Facebook kami Profesiku Profesimu DAI TV. Dan follow Twitter kami di @p2daitv. Sampai jumpa. Besok kamu pas lagi drama harus lebih menghati lagi ya. Nah, gampang lah. Aku kan cuma dapat peran antagonis paling. Ya, gampang lah. Ya kan, Kak? Marah-marah tadi ya? Iya, ya. Terus ketawanya juga kata orang jahat. Biar lebih meyakinkan kalau dia itu orang jahat.